Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena sudah banyak ya dibahas contoh-contoh yang ideal, terutama tentang definisinya juga sudah kembali terbahas kan di situ. Bisa cek video yang berkaitan dengan itu semua di kolom deskripsi. Sekarang saatnya untuk membahas tentang sifat-sifat dari ideal. Nah, yang pertama seperti yang sudah di-mention di video yang salah satu video yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi misalkan kita punya ring-ring RST dengan R-nya itu subring di S dan S itu subring di T. Berarti kan ini ya. Kalau kita punya seperti ini kan berarti kita punya ada beberapa. Saya pakai biru saja. Jadi ada 3 di situ. Oke, di sini saya punya ada 3. Jadi yang paling besar itu S subring di R subring di S subring di T ya. Berarti ini T, ini S, di sini R ya. Ya kan? Nah, kita punya seperti itu urutannya. Nah, jika R itu ideal di T, jadi R itu ideal di yang besar ini, maka R itu merupakan ideal di S. Tapi, ada catatannya di bawahnya, jika R itu idealnya di S saja, jadi yang kecil, nah itu dia belum tentu ideal di T yang paling besar. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Kalau yang diketahuinya sudah subring, berarti sebelumnya tidak perlu. Tinggal yang bagian perkaliannya saja. Apakah dia menyerap perkaliannya baik dari kiri maupun dari kanan. Karena di sini kan yang mau ditunjukkan dia adalah ideal kan. Jadi diketahui, nah R-nya itu ideal di T. Artinya apa? Kalau misalkan kita ambil, ya kan, sebarang R di R, terus ini ya. Dan satunya lagi di T ya. T di T. Kita punya kan RT dan TR itu kan semua anggota R lagi ya. Oke ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau misalkan kita ambil sebarang R di R dan misalkan S di S, ini kan S-nya subset dari T. Oke. Nah, dari situ kita punya RS. Ini kan ya sama saja. S-nya itu karena dia anggota S, dia anggota T. Dari sini tadi ya. Kita punya ini. Berarti artinya apa? RS ini ya pasti jelas dia anggota R lagi. SR itu juga anggota R lagi. Kenapa? Karena kita bisa memandang yang S-nya ini, 2 ini, ya kan, sebagai anggota T. Nah, dari situ kita peroleh R-nya itu merupakan ideal di S. Jadi, ya karena kita bisa mengambil 2 elemen, yang satunya di S barang, ya kan, ya, kita peroleh ini, dan artinya R itu ideal di S. Jadi sederhana ya untuk buktinya ya. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah kalau misalkan kita punya ring R dan 2 ideal, jadi ideal kiri lah di sini, starter awalnya I dan J di R, berlaku irisannya itu juga merupakan ideal kiri di R. Begitu pula kalau misalkan kita punya ideal kanan. Jadi kalau ideal kirinya ini kita ganti dengan ideal kanan, nah ini diganti dengan ideal kanan, berarti kita punya diberikan ring R, 2 ideal kanan, I dan J di R, berlaku I iris J itu merupakan ideal kanan di R. Nah, kalau kayak gitu berarti kalau misalkan I dan J-nya ideal, berarti kan dia ideal kiri sekaligus ideal kanan. Ya, kita peroleh dari ini ya, dari yang sebelumnya, 2 sebelumnya, kita peroleh I iris J itu merupakan ideal di R. Nah, bagaimana dengan buktinya? Jadi kita bisa start dari ya tak kosongnya dulu.
Jadi kita punya I iris J itu tidak sama dengan kosong karena apa? Ya kita punya 0, nolnya R itu anggota I iris J ya. Jelas ya di situ ya. Dan operasi di I iris J itu kan pasti tertutup ya. Dan ini ya tertutupnya jelas ya. Tutup dan tunggalnya jelas ya. Ini tinggal perlu ini sih tertutupnya saja. Tertutupnya ini jelas. Karena kan kalau menunjukkan dia subringnya kan harus balik lagi ke situ. Tapi ya, karena kita sudah punya I iris J itu, atau kita bisa juga ganti. Nah, ingat lagi kalau I iris J itu nanti akan jadi subgrup di R, ya kan? Kalau kita punya dua buah subgrup diiriskan itu kan jadi subgrup lagi. Nah, dari situ sudah men-tackle sisanya untuk yang operasinya ya. Jadi sudah aman, tinggal, kalau pengurangannya sudah, berarti tinggal yang perkaliannya. Nah, di sini berarti kita ambil untuk yang ideal kiri ya, sebarang R di R dan misal S di I iris J. Kita punya RS itu jelas anggota I kan. Kenapa? Karena I-nya ideal kiri. Dan RS juga anggota J. Kenapa? Karena J-nya juga ideal kiri. Ini dua-duanya ini. Kenapa ada anggota di sini? Oke. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, karena I dan J merupakan ideal kiri. Jadi, di sini berakibat apa? Ini berakibat, ya, RS itu anggota I iris J. Nah, kalau RS-nya di I iris J, berarti artinya apa? Ya, kita punya I iris J itu merupakan ideal kiri. Begitu pula dengan ideal kanan. Kalau ideal kanan nanti, misalkan ini ya, jadi ini kesimpulannya tadi, ini ya, I iris J itu ideal kiri di R. Nah, kalau yang ideal kanan bagaimana? Kita mengambilnya sama, tapi di sebelah sini kita ganti dua ini, jadi yang di kotak biru ini ya, kita ganti dengan SR, ini SR. Nah, SR-nya juga anggota I, SR-nya juga anggota J. Kenapa? Karena I dan J di sini ideal kanan. Akibatnya apa? Nah, ini diganti dengan SR-nya anggota I iris J. Berarti dia merupakan ideal kanan di R. Nah, kalau starter awalnya sudah ideal, berarti kan dia ideal kiri dan ideal kanan. Dan endingnya I iris J itu juga ideal kiri dan ideal kanan. Artinya apa? Kalau I-nya ideal, J-nya juga ideal, berarti irisannya juga merupakan ideal. Jadi ideal dua sisi di R. Nah, oke ya. Kita punya sifat berikutnya adalah kalau kita punya jumlahan. Nah, jumlahannya bagaimana ini kan? Kalau kita punya ring R ideal I dan J-nya di R. Nah, jumlahan definisinya seperti ini. Bentuknya X plus Y, X-nya anggota I dan Y-nya anggota J. Kita sudah belajar juga ya di yang sebelumnya. Intinya bukti I plus J itu subgrup terhadap penjumlahan ini sebagai latihan. Karena ya mudah kan. Terus karena dia subgrup ya kan, berarti sudah tak kosong dan sebagainya kan. Tinggal menunjukkan yang perkaliannya. Ini tidak sulit ya untuk yang subgrupnya. Nah, kita fokus ke perkaliannya saja. Berarti kan kita ambil
sebarangnya R anggota I, R anggota R, terus kita punya misal X ya, anggota I plus J, berarti kan X-nya nanti bisa ditulis A plus B, A-nya anggota I, B-nya anggota J kan. Nah, kita punya di sini, kita mengalihkan dari kiri, ya kan, kali X, dan mengalihkan dari kanan. Nah, yang dari kiri dulu, berarti kan kita kali dengan A plus B. Karena di ring itu distributif, kita punya RA plus RB ya. Dan, nah, karena A-nya di I, B-nya di J, berarti kan ya, ini ya di I, ini di J. Kenapa? Karena ya I dan J-nya adalah ideal. Yang sini juga sama, kita punya A plus B dikalikan R, kita punya distributif kanan kan, kita punya AR plus BR. Nah, karena I-nya ideal lagi ya, jadi A-nya akan di I, B-nya di J. Berarti kan, ya ini anggota I, ini anggota J. Artinya apa? Ini anggota I plus J, ini anggota I plus. Jadi kesimpulannya adalah I plus J itu ideal di R. Dengan catatan ya ini tadi syarat awalnya ideal I dan J itu ya I dan J-nya merupakan ideal di R. Lebih lanjut kita punya I gabung J itu subset dari I plus J. Kenapa bisa seperti itu? Nah, gabungan di sini maksudnya ya dia bisa anggota I atau bisa anggota J kan. Berarti kan ya diambil sebarang X anggota I gabung J, ya kan. Ada dua case. Ya kan, kemungkinan ya. Jadi yang pertama misalkan X-nya anggota I, berarti kan kita bisa menulis X itu sama dengan ya X plus 0 di R kan. Nah, ini anggota I plus J. Kemungkinan kedua, kalau X-nya anggota J, berarti kita punya X-nya sama dengan ya 0R plus X. Ini anggota I plus J. Ya, sama saja. Karena 0-nya, bisa dilihat ya, 0 di sini kan juga anggota J. Yang 0 ini juga anggota I. Ya, ini 0 yang sama. Karena ya 0-nya di R itu kan pasti tunggal kan. Nah, jadi kita peroleh apa di sini? Ya sudah kan, berarti kan kesimpulannya X anggota I plus J, yang artinya kalau kita punya setiap elemen anggota I gabung J itu pasti juga anggota dari I plus J, artinya ya I gabung J itu subset dari I plus J. Ya, jadi itu beberapa sifat dari ideal. Nah, sisanya tinggal referensi ya di situ ya. Oke, jadi begitu cara untuk melihat ya sifat-sifatnya. Karena kan ini sebenarnya sama saja kita bisa membangun ideal lain dari ideal yang sudah kita punya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.